Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi icon pada Microsoft Word. Di sebelah kiri atas terdapat icon Save yang berfungsi untuk menyimpan suatu file atau dokumen. Di sebelah kanannya ada fungsi Undo untuk membatalkan suatu perintah sebelumnya. Pada menu Home terdapat sub-sub menu yang terdiri dari submenu Clipboard, submenu Font, submenu Paragraph, submenu Styles, dan submenu Editing. Pada submenu Clipboard terdapat icon paste yang berfungsi untuk menempelkan suatu teks atau objek. Cut berfungsi untuk memotong suatu teks atau objek. Copy berfungsi untuk menyalin atau mengcopy teks. Format Painter menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Pada submenu Font terdapat font untuk memilih suatu jenis dan gaya huruf sesuai dengan keinginan. Font size mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada lembar kerja. Kemudian bold untuk memberikan efek tebal pada suatu teks. Italic memberikan efek miring pada suatu teks. Underline memberikan efek garis bawah pada teks. Straight stroke memberikan efek coretan pada teks. Subscribe membuat tulisan atau angka menjadi lebih kecil di bawahnya. Superscribe memberikan tulisan atau angka lebih kecil di atasnya atau pangkat. Increase font size membuat tulisan menjadi lebih besar. Decrease font size memberikan tulisan atau teks menjadi lebih kecil. Text effect memberikan beberapa efek pada teks yang diinginkan. Text highlight effect memberikan efek stabilo pada teks. Font color untuk mengubah warna pada teks. Kemudian ada changes, ada icon clear all formatting, dan pada submenu paragraph berisi icon bullets yang memberikan tanda pada teks dengan format listing. Kemudian numbering untuk menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Kemudian ada icon multi-level list. Terdapat alignment untuk meratakan tulisan
di sebelah kiri, tengah, kanan, atau kanan kiri. Ada decrease index, increase index, menggeser paragraf. Ada line and paragraph untuk mengatur jarak. Ada shading, mengubah warna di bagian latar belakang teks. Kemudian ada icon sort, border, untuk menambahkan garis tepi pada suatu teks. Kemudian pada submenu style terdapat bermacam-macam jenis tulisan dari normal, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain-lainnya. Kemudian pada submenu editing terdapat icon find, mencari atau menemukan kata-kata tertentu pada dokumen. Replace, berfungsi mengganti kata-kata tertentu pada dokumen secara sekaligus. Ada icon select, memilih sekaligus memblok teks. Pada menu insert terdapat submenu page, table, kemudian ada menu illustration, tab, kemudian media, links, comment, header and footer, teks, dan simbol. Cover page, menyisipkan halaman. Kemudian ada icon blank page, memasukkan sebuah halaman kosong. Page break, memotong atau memutus halaman. Kemudian table, memberikan tabel atau kolom pada lembar kerja. Kemudian pada submenu illustration ada icon picture untuk memasukkan gambar. Terus kemudian ada online picture yang berfungsi untuk mencari gambar dari sambungan internet atau dari Google. Ada shapes, membuat berbagai bentuk sederhana seperti lingkaran, persegi, elips, dan lainnya. Kemudian ada icon smart art, membuat semacam tabel struktural di dalam dokumen. Ada icon chart, membuat grafik dengan aneka bentuk. Ada icon screenshot untuk menangkap layar berupa gambar. Ada icon apps for office, icon online video media untuk mencari video dari sambungan internet. Pada submenu links ada icon hyperlink, memasukkan sebuah tautan. Ada bookmark, menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lain. Ada icon comment. Kemudian ada header, untuk menambah header pada bagian lembar atas lembar kerja. Kemudian ada footer, untuk menambah bagian bawah atau footer pada setiap lembar kerja. Page number digunakan untuk memberikan nomor pada setiap halaman.
Textbook digunakan untuk menambahkan kotak kosong. Quick Parts untuk menyisipkan objek. Word Art digunakan untuk memberikan sejumlah efek pada teks. Drop Cap digunakan untuk memberikan efek huruf kapital besar. Ada signature line, date and time, objek untuk menambahkan objek. Kemudian ada equation dan simbol untuk menambahkan simbol-simbol. Pada menu desain terdapat themes yang digunakan untuk memberikan tema pada lembar kerja sesuai dengan keinginan. Kemudian ada color untuk memberikan warna pada lembar kerja, font untuk memilih jenis font, jenis huruf, kemudian ada paragraph spacing untuk mengatur jarak antar paragraf, efek untuk memberikan efek pada lembar kerja, set as default, watermark memberikan tanda pada setiap halaman, back color digunakan untuk memberikan warna pada halaman, back border digunakan untuk memberikan bingkai pada halaman. Kemudian pada menu page layout terdapat sub menu page setup, paragraph, and arrange. Pada sub menu page setup terdapat margin yang digunakan untuk menyesuaikan batas pinggir halaman pada suatu halaman. Ada orientation. Ada size digunakan untuk mengatur ukuran lebar dan panjang lembar kerja. Ada kolom, icon break, ada icon link number, hyphenation untuk memisahkan antar kata dan penghubung. Kemudian paragraf, di subparagraf ada indent dan spacing. Kemudian ada arrange, position, kemudian wrap text, bring forward untuk meletakkan objek di depan, send background digunakan untuk meletakkan objek di belakang, selection point, align, group untuk mengelompokkan objek, dan rotate digunakan untuk memutar posisi objek. Pada menu reference terdapat table of content, footnotes, citation and bibliography, caption, index, dan table of authentics. Pada table of content digunakan untuk memberikan daftar isi secara otomatis, add text, update table, kemudian insert footnote digunakan untuk memberikan catatan kaki, insert footnote untuk memberikan catatan kaki, next footnote memantau semua footnote, show notice, kemudian insert citation digunakan untuk menyisipkan kutipan, manager source, insert caption, insert table, update table, dan cross reference, mark entry, index, update index, ada icon mark citation, icon insert table of authentics, dan update table. Pada menu mailings ada submenu create, start mail mark, read and insert preview, dan finish. Envelopes
labels, mencetak dan membuat bentuk label. Star mail make, membuat surat untuk dikirimkan kepada banyak orang. Select recipient, edit recipient list. Highlight address, untuk memasukkan alamat tujuan. Greeting line, untuk menambah nama panggilan. Insert make field, digunakan untuk memasukkan informasi tambahan. Rules, match fields. Update label, memperbarui label. Preview result, find resolution, check for error, dan finish, digunakan untuk melakukan tindakan lanjutan ketika surat telah selesai. Pada menu review ada submenu proofing, language, comment, tracking, change, compare, printers, spelling and grammar, define, thousand, word code, icon translate language, no comment, delete, show comment, track change, show markup, achievement pane, change, review, next, compare, block and retreat, untuk mengedit dokumen. Pada view ada read mode, print layout, kemudian web layout untuk melihat tampilan lembar kerja. Ada zoom untuk memperbesar, one page, multi page, no window, arrange all, split, view set by set,